Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali bersama saya Abid Abdani. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Memang untuk di kelas 10 ini kita baru bertemu, tapi kita juga belum bisa bertatap muka karena situasi dan kondisinya seperti ini. Di pelajaran seni budaya masih sama seperti waktu kamu menduduki bangku sekolah di SMP. Pelajarannya ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, dan seni teater. Pembahasan yang pertama kita sebelum memasuki keempat mata seni, kita akan membahas seni budaya. Apa itu sih yang artinya seni dan apa itu artinya budaya? Kita bahas di sini. Pengertian seni budaya itu ada yang namanya bahasa seni. Seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang bersifat nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera atau penglihatan manusia. Nah, di dalam seni itu bentuknya ada yang namanya nada. Nada bisa kita rasakan di dalam kegiatan seni musik. Rupa bisa kita akan dibahas nanti di dalam seni rupa. Karena rupa itu harus bisa dilihat dan bisa diraba. Gerak unsurnya ke dalam seni tari dan syair. Syair itu ada juga di dalam seni musik, ada juga di dalam seni teater. Bisa di antara kedua itu. Serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Nah, artinya semua harus bisa dirasakan dan bisa dilihat. Orang bernyanyi nggak bisa dirasakan melalui penglihatan saja, tapi kita harus bisa mendengar nada yang dikeluarkannya. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian seni adalah semua hal yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Artinya, setiap kegiatan atau setiap perilaku manusia yang menimbulkan nilai keindahan itu bisa juga kita bisa sebut dengan seni. Seni merupakan hasil aktivitas batin seseorang. Nah, cuman bahasanya aja yang beda. Dinyatakan dalam bentuk karya yang bisa mempengaruhi perasaan manusia. Karena seni itu harus menimbulkan nilai keindahan, baru bisa dibilang dengan seni. Pengertian seni secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu sani. Sani artinya pemujaan. Pemujaan, persembahan, pelayanan. Dalam kata lainnya, seni sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan yang disebut dengan kesenian. Ada beberapa upacara keagamaan di Indonesia yang berhubungan dengan kegiatan seni. Pengertian seni menurut beberapa ahli, kita ambil salah satu saja dari mancanegara dan ada juga yang dari ahli-ahli seni dari Nusantara. Yang pertama, untuk lebih memahami apa arti itu seni, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles ini ahli seni dari mancanegara. Menurutnya,
pengertian seni adalah suatu bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Dan seni ini lebih sering meniru bentuk-bentuk alam. Dan juga ada yang dari Nusantara, yaitu ahli seni dari Nusantara, Sudarmaji. Sudarmaji menyimbolkan arti seni adalah pengalaman estetis manusia dengan memakai media garis, ada bidang, ada warna, dan ada tekstur, ada volume, dan gelap terang. Nanti kita akan bahas. Ada lagi di dalam Nusantara, ahli-ahli seni Ki Hajar Dewantara menyimpulkan bahwa hasil keindahan ini sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya. Dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan keindahan atau indah. Tadi kita bahas bahasa seni. Jadi kesimpulannya, seni itu adalah setiap kegiatan manusia yang menimbulkan nilai keindahan disebut dengan seni. Dan ada juga namanya budaya. Budaya mempunyai arti atau bisa dimaksudkan dengan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Budaya ini biasanya dapat diwariskan dari turun-menurun, dari nenek moyang, terus juga dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat pakaian, dan ada juga karya seni. Itu budaya. Jadi seni dan budaya. Seni adalah yang menimbulkan nilai keindahannya, dan budaya itu adalah peninggalan sekelompok dan biasanya diwariskan oleh nenek moyang. Nah, jadi dalam seni budaya itu juga nanti akan ada terbagi menjadi dua. Ada budaya mancanegara dan ada budaya Nusantara, menjadi dua wilayah. Pengertian budaya menurut para ahlinya, yang pertama ada dari E.B. Taylor dalam Sukanto pada tahun 1996 memberikan definisi mengenai budaya adalah kebudayaan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lainnya. Kemampuan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi di situ menurutnya kelompok yang mencakup pengertian kepercayaan yang tadi budaya itu diwariskan secara turun-menurun. Nah, bagaimana kepercayaannya masing-masing masyarakat? Ada yang percaya dan ada yang tidak. Dan biasanya pun masih ada yang melestarikan dan ada juga yang sudah sedikit melupakan. Selo Sumarja dan Sulaiman Sumardi dalam Sukanto 1996 merumuskan budaya sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian seni budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok yang mana memiliki unsur keindahan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Itu kesimpulan seni budaya. Baru kita bisa masuk, setelah mengerti apa itu seni budaya, kita bisa masuk macam-macamnya seni budaya itu ada apa saja.
Yang pertama, kita membahas tentang tujuan pembelajaran seni. Seperti yang ditegaskan dalam kurikulum 2013, tujuan dari pembelajaran seni di sekolah adalah menumbuhkan, mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didiknya siapa? Ya kamu sebagai siswa atau sebagai siswi di sekolahnya. Hanya saja kompetens dasarnya dipilih menjadi sikap dalam kegiatan seni dan pengetahuan seni, termasuk dalam apresiasi. Apresiasi itu penghargaan, menghargai, serta keterampilan yang berisi kegiatan seni. Ragam seni budaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, tadi saya bilang ada seni rupa. Setelah seni rupa ada seni musik. Seni musik ada seni tari, dan yang terakhir adalah seni teater, terbagi menjadi 4. Ragam-ragam seni budaya yang kita akan pelajari ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Yang pertama kita akan membahas tentang seni rupa. Seni hasil kegiatan manusia yang menimbulkan nilai keindahan. Di situ ada lagi bahasanya rupa. Nah, kita bahas nih tentang seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh mata dan dirasakan dan diraba. Itu seni rupa. Kita bisa menikmatinya dengan cara dilihat. Selain kita lihat, bisa kita raba, kita pegang. Karena rupa itu adalah wujud. Wujud bentuknya. Seni itu seperti apa? Nah, dalam contoh seni rupa banyak sekali. Ada dari unsur seni lukis, termasuk kegolongan seni rupa. Seni pahat, seni patung, seni gerabah, seni anyam, itu semua termasuk contoh-contoh dalam seni rupa. Hasil karyanya bisa kita lihat dan bisa kita pegang atau bisa kita raba. Dalam unsur seni rupa dalam seni rupa ada yang namanya unsur-unsur dasarnya. Yang pertama ada titik, ada garis, ada ruang, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan cahaya. Cahaya itu biasa disebut dengan gelap terang. Titik. Kita akan bahas unsur yang paling dasar dalam seni rupa adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Titik berada pada dimensi 1. Dan titik juga menjadi unsur paling kecil. Sebelum terjadinya menjadi sebuah garis, sebelum terjadinya menjadi sebuah bidang, diawali dengan titik. Di sini juga ada garis. Dari titik baru bisa menimbulkan sebuah garis. Garis juga termasuk ke dalam unsur seni rupa 2 dimensi. Kalau kita bicara seni rupa dalam bentuknya itu seni rupa terbagi menjadi 2. Yang pertama ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Nah, garis bisa termasuk ke dalam 2 dimensi. Tapi garis ketemu garis bisa juga membentuk sebuah 3 dimensi. Pengertian garis. Unsur ini merupakan dari unsur titik-titik hingga membentuk sebuah garis. Sebuah garis memiliki dimensi memanjang dengan arah tertentu. Ada beberapa macam garis seperti garis pendek, garis panjang, garis vertikal, atau garis horizontal. Ada juga yang zigzag. Banyak macam-macam contoh garis. Bidang. Yang ketiga ada bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dalam menggabungkan beberapa garis menjadi sebuah bidang. Garis ketemu garis menjadi sebuah bidang. Di situ contohnya ada bentuk segitiga, ada bentuk lingkaran,
ada bentuk persegi panjang, ada bujur sangkar, dan yang lain-lain. Setelah bidang, kita masuk ke tekstur. Tekstur juga termasuk terdalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Tekstur itu apa sih? Tekstur itu adalah permukaan. Permukaan suatu bentuk yang bisa kamu raba. Ada yang kasar, ada yang halus, itu tekstur. Jadi di dalam sebuah bidang, dalam sebuah bentuk, permukaan luarnya itu biasa disebut dengan tekstur. Seni rupa adalah sifat dan keadaan permukaan bidang pada suatu karya. Tiap benda tentu memiliki tekstur yang berbeda-beda, meski ada juga yang hampir sama. Tekstur terdiri atas 2 jenis, yaitu nyata dan semu. Tekstur terbagi menjadi 2, nyata dan semu. Unsur-unsur seni rupa yang berikutnya adalah bentuk. Unsur ini membuat sebuah seni rupa menjadi lebih hidup dan dapat diamati sebagai karya seni yang utuh. Bentuknya terdiri dari beberapa bidang. Ada beberapa jenis bentuk, yakni bentuk geometris. Bentuk geometris itu bentuk yang mempunyai ilmu ukur. Nah, di situ disebut contohnya atau seperti kubus, balok, tabung atau bentuk. Nah, selain geometris, di situ juga ada namanya bentuk non geometris. Bentuk non geometris itu yang berbentuk meniru keadaan alam. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Jadi bentuk terbagi menjadi 2, bentuk geometris dan non geometris. Ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki 2 sifat, yaitu semu dan nyata. Dalam karya 2 dimensi, ruang bersifat semu karena 2 dimensi hanya bisa dilihat dari sudut pandang depan saja. Nah, sedangkan sementara dalam karya 3 dimensi, ruang itu bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Kenapa nyata? Karena di dalam bentuk 3 dimensi sudah pasti mempunyai bentuk ruang, isi. Isinya itu biasa disebut dengan volume. Oke? Lanjut. Warna. Salah satu warna unsur seni rupa. Warna itu berbagai macam, berbagai bentuk, bisa dibagi-bagi juga. Ada yang namanya disebut dengan warna primer, warna sekunder, dan warna tertier. Nah, di sini macam-macam warna. Warna primer pengertiannya warna dasar atau warna pokok. Warna sekunder warna yang dapat diperoleh dari campuran warna dasar, yaitu warna primer. Warna tertier warna yang dihasilkan dari campuran warna sekunder dan warna primer. Terus ada juga yang namanya warna analogus, yaitu deretan warna yang terletak berdampingan dalam lingkaran warna. Dan warna komplementer, warna kontras. Nah, dari bermacam-macam warna, di mana warna putih dan warna hitam. Warna putih dan warna hitam itu termasuk ke dalam warna netral. Nanti akan ada contoh-contoh warna primer. Warna primer itu warna paling dasar, ada warna merah, kuning, dan biru. Dari warna primer itu ada juga yang namanya warna sekunder. Pengertian warna sekunder percampuran dari warna primer. Jadi ada warna putih, warna kuning dicampur warna merah menjadi warna apa? Warna merah dicampur warna biru menjadi warna apa? Warna biru dicampur warna kuning menjadi warna apa? Itulah warna-warna yang disebut termasuk golongan warna sekunder. Begitu juga warna tertier. Kita lanjut.
Unsur seni rupa yang terakhir adalah gelap terang. Nah, biasanya dalam suatu bentuk kalau sudah kita tempatkan dan mendapat pantulan sinar, biasanya mempunyai suatu bayangan. Ada yang teksturnya itu ada yang terlihat gelap dan ada yang terlihat terang. Disitulah dalam karya dua dimensi unsur gelap terang ini dibuat berdasarkan gradasi dan pemilihan warna. Sampai di situ macam-macam unsur-unsur seni rupa yang sudah saya jelaskan. Selain kamu simak dan kamu dengar, tadi ada beberapa pengertian dari unsur-unsur seni rupa. Kamu silakan membuat soal, membuat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam PowerPoint yang saya tampilkan. Kamu minimal satu anak 5 pertanyaan dan jawaban, dan sumber jawabannya dari tadi yang saya jelaskan. Bisa kamu kumpulkan di minggu depan pertemuan kita selanjutnya. Nanti kita bahas juga. Jadi bagaimana cara buat pertanyaannya, Pak? Dari seni, pengertian budaya, pengertian unsur-unsur seni, sampai ke terakhir saya jelaskan tadi, silahkan kamu membuat soal. Artinya kalau ada soal pasti ada jawabannya. Nah, kamu bikin soal dan sumber jawabannya dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa kamu kumpulkan minggu depan di pertemuan kita selanjutnya. Itu saja. Kalau ada yang kurang jelas, kamu bisa putar kembali video ini nanti, atau kamu bisa tulis di komen chat penjelasan apa yang kurang jelas biar saya bisa tanggapi secara langsung. Terima kasih, sampai di sini dulu materi kita di pertemuan pertama tentang seni budaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.